Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita sudah siap? Masya Allah. Bismillah Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Mohon maaf, ada sedikit kendala. Tadi agak telat ya dibuka link Zoom-nya karena qadarullah harus ada pergantian link Zoom. Tapi Alhamdulillah, semoga kita bisa kumpul pagi hari ini dan terima kasih banyak yang sudah standby dari awal. Tunggu kita Bapak Ibu, di awal Nuga izin membuka seperti biasa dulu kajian kita pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa kumpul pagi hari ini di ruang Zoom dengan kondisi-kondisi terbaik. Moga doakan Bapak Ibu, kondisi kita hari ini Allah izinkan jadi kondisi-kondisi terbaik yang kita rasakan. Kondisi kesehatannya, kondisi perasaan dan batinnya, kondisi pikirannya, kondisi keuangannya, kondisi hubungannya dengan keluarga, dengan anak-anak, mungkin dengan pasangan, kondisi dalam tanggung jawab sosialnya, dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya, dengan tetangga-tetangganya, kondisi terbaik dalam bertransaksinya. Pokoknya semua kondisi terbaik yang Allah kasih hari ini insya Allah ya. Bapak Ibu semoga kita juga sehat-sehat selalu. Maka atas semua kondisi terbaik yang kita dapatkan pagi hari ini, Noga ingin mengajak kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, gitu ya. Kalau kita makin bersyukur, insya Allah makin ditambah dirinya, jiwanya, pikirannya, kesehatannya, keberkahannya, kesejahteraannya ditambah semua. Tapi kalau kitanya kufur, kata Allah, satu, azab Allah sangat pedih gitu ya. Jadi balasan syukur ditambah balasan kufur langsung azab gitu, nauzubillahi min dzalik gitu ya. Maka ini jadi salah satu poin yang wajib banget untuk kita sama-sama pegang setiap harinya ya insya Allah. Bapak Ibu ayah bunda, atas segala kesyukuran, salah satunya adalah kesyukuran kita masih bisa memegang ajaran Islam, masih bisa istiqomah, masih bisa komitmen, masih bisa ibadah dengan baik, masih bisa ngaji, masih bisa baca Quran, masih bisa thalabul ilmi, masih bisa belajar, masih mau memperdalam ajaran Islam, masih punya waktu dan kesempatan untuk terus memperkaya diri dengan hazanah-hazanah keilmuan, nasihat-nasihat dan hikmah dari Al-Quran. Maka Bapak Ibu, ini tidak lain dan tidak bukan insya Allah atas dasar kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yuk kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah, kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya semoga makin hari kita makin cinta, makin rindu, makin kangen, makin makin terinspirasi, makin punya semangat untuk bisa terus memperbaiki diri. Karena Bapak Ibu, apalagi di momen Ramadan ya, juga merasa kisah-kisah Rasul tuh banyak masuk ke Nuga lagi gitu ya, kisah-kisah perjuangan beliau kembali menginspirasi Nuga khususnya. Bahkan Bapak Ibu kerinduannya Masya Allah gitu. Sekali dengar sholawat tuh kayak aduh kangen banget, padahal kan kita nggak pernah ketemu ya, kita nggak pernah tahu tatap muka, kita tahu dari sejarah, dari cerita, dari Al-Quran, dari hadis dan lain sebagainya. Tapi Masya Allah, Allah titip mahabbah gitu ya, Allah titip perasaan cinta kita kepada Rasulullah. Maka ini salah satu yang perlu kita jaga terus sampai akhir hayat kita nanti, dengan harapan di akhir hayat kita setiap ikhtiar, setiap pekerjaan, setiap tindak tanduk kita, setiap perilaku kita insya Allah ditolong oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kumaha ada Ramang hari ini sehat? Bu Safera sehat Bu? Alhamdulillah. Tadi Bunda Elsa udah on cam, kayaknya lagi di jalan, fi amanillah. Ada Ibu Leni Mila yang backgroundnya
langit dan mentari pagi, masya Allah, ya. Langitnya cerah tapi muka Bu Leni Milainya gelap. Ada Ibu Narni di Wonogiri, ada Bunda Ais Hulaso, ada Ibu Echa di Pekalongan, ada Ibu Diana Kristanti, masya Allah ini backgroundnya, ini masya Allah ya. Mungkin yang sudah pernah ke sana lihat background-background seperti ini nih bikin kangen gitu. Ada Umu Adin dengan background lemari ya, seperti biasa ya Umu Adin. Masya Allah. Ya semoga untuk yang belum on cam, apalagi yang nggak ada uzur bisa on cam bareng-bareng kita insya Allah ya. Terutama bapak-bapaknya, bapak ibu. Noga merasa seringkali jadi tampan sendirian gitu. Kalau kecuali nggak ada yang tampan berdua. Noga nomor dua, nomor satunya guru-guru kita gitu ya. Noga nomor duanya. Karena kadang-kadang meskipun ada bapak-bapak yang on camnya gini nih bapak ibu nih. Nah, jidatnya doang gitu ya. Kadang-kadang sebelah gini doang gitu. Jadi ngerasa nggak full gitu kelihatan aura bapak-bapaknya, masya Allah ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, gue yakin bapak-bapaknya juga ngedengerin gitu ya. Jadi mangga yang nggak ada udur boleh temenin kita on cam seperti biasa supaya pembelajaran makin maksimal. Ada Bunda Osi juga di Brebes. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ada kendala ya di awal kita membuka Zoom pagi hari ini. Ya, minta doanya. Karena sebenarnya Bapak Ibu beberapa waktu mungkin kita sering ada pergantian link Zoom ya, walaupun sudah biasa harusnya linknya yang itu aja. Tapi qadarullah minta doanya semoga makin bisa lebih baik lagi dalam rangka memfasilitasi Bapak Ibu ayah bunda semua. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, seperti biasa, mumpung masih subuh, Noga pengen ngingetin kita sama-sama bersedekah subuh pagi hari ini. Silahkan, walaupun mataharinya udah lumayan tinggi nih, udah mau jam 6 ya, tapi nggak apa-apa insya Allah ya. Jadi sedekah pagi, sedekah harian yang insya Allah kita dawamkan terus setiap hari. Karena insya Allah Bapak Ibu, Noga juga nggak ingin kabur maktan. Insya Allah ini jadi salah satu hal yang khususnya secara Noga secara pribadi juga lakukan setiap hari gitu ya. Jadi mangga yang mau sedekah pagi hari ini lewat titik balik boleh scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya ke Bang Besi 71788677003 atas nama titik balik. Insya Allah. Surabaya mending jadi adem. Typo satu huruf jadi beda makna ya, Muadin ya. Surabaya mendung jadi ada, masya Allah. Iya, Bogor juga semalam hujan deras Bapak Ibu, masya Allah deras sekali. Sampai kan kamar tuh agak deket gudang, gudang tuh cuma pakai kayak spandek gitu berisik. Jadi, aduh, agak lumayan was-was. Tapi alhamdulillah pagi hari ini Allah kasih sejuk gitu, insya Allah ya. Bapak Ibu, Ibu Bunda, eh, sebelum kita mulai, Nuga izin seperti biasa memberikan beberapa informasi. Pertama, eh, tanggal 11 dan 12 April kita akan menyelenggarakan kelas eksklusif. Khawatir ada yang lupa. Kelas eksklusif itu kita selenggarakan setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 pekan sekali. Nah, di bulan April, di pekan kedua, kita akan menyelenggarakan kelas dengan tema The Syawal Rebalance bersama dengan Dr. Gustavianza, insya Allah ya. Kita akan sama-sama belajar di sana bagaimana menjaga ritme tubuh, kesehatan, pola makan, pola pikir, habit-habit dan apa namanya apa sih istilahnya tuh kebiasaan-kebiasaan ya yang sudah kita bangun di bulan Ramadan gitu. Maka insya Allah ini jadi salah satu kelas yang recommended sekali untuk bisa kita sama-sama ikuti di weekend tanggal 11 dan 12. Kalau enggak kenapa diselenggarakannya kok udah mau hampir ke ujung-ujung bulan Syawal. Iya kalau persis di awal-awal bulan Syawal takutnya masih adalah semangatnya gitu ya di awal-awal bulan Syawal mah eh, puasa 6 hari, kemudian mungkin ada yang langsung mengkodok dan lain-lain. Ada tuh semangatnya. Kenapa ini diselenggarakan tanggal 11 dan 12? Mungkin udah mulai ke ujung, mungkin ada yang lupa, ada yang udah mulai turun performanya, maka ini jadi salah satu kelas untuk nge-recharge lagi insya Allah ya. Jadi mangga yang mau daftar pagi hari ini bisa diakses pendaftarannya di kolom chat Zoom seperti biasa. Dan gue mau izin kasih informasi kedua Bapak Ibu. Mohon maaf akan ini ada dua informasi kelas ya. Jadi informasi kelas pertama kelas eksklusif, informasi kelas kedua ada kelas intensif. Kelas intensif ini akan kita mulai tanggal 6, which is berarti 5 hari lagi. Tanggal 6 ya.
Temanya adalah terampil bermuamalah bersama Ustadz Dwi Condro Triyono. Beliau adalah mentor dan gurunya Ustadz Indra, plus ditemani juga oleh Balik Isyal ya. Jadi kelas ini Bapak Ibu untuk yang belum terinformasikan, belum daftar, belum mungkin belum ada kesempatannya untuk bisa bergabung. Kelas ini akan spesifik membahas fikih muamalah kontemporer beserta dengan kasus per kasusnya gitu ya. Misalnya apa? Misalnya Bapak Ibu Ayah Bunda ada yang secara pribadi pasangan atau keluarganya memulai bisnis kan pilihannya mungkin sekarang berhutang ke lembaga keuangan gitu ya. Ada akad-akad yang akan dipelajari salah satunya adalah akad syirkah itu seperti apa sih konsepnya gitu. Simpelnya akad syirkah kalau ada untung baginya persentase, kalau ada rugi ditanggung bersama-sama sama pihak pemberi modal. Tapi kalau kita berhutang ke bank misalnya, kita ngambil plafon 10 juta misalnya gitu ya. 10 juta kan kita ada uang bayar cicilan dan bunga yang harus dibayar tiap bulan dan itu fix angkanya. Nah, maka ini yang jadi perbedaan signifikan. Nah, ini akan kita bahas di kelas terampil bermuamalah. Jadi, mangga yang mau daftar untuk merapikan akad transaksi. Bahkan terakhir Nuga lihat kontennya Ustadz Dwi Condro Bapak Ibu terkait dengan transaksi, afwan terkait dengan akad. Beliau bilang akad itu bukan cuma apa namanya tanda tangan di secari kertas gitu, bahwa akad itu adalah penentu harta yang kita peroleh itu sah atau tidak jadi milik kita. Gitu. Maka si akad ini jadi poin yang penting sekali. Mungkin ya kita sekarang akan transaksi dijual beli gitu ya dalam pekerjaan, dalam urusan-urusan transaksi yang lain itu ada akadnya kan. Itu, maka ini jadi salah satu poin penting yang akan kita bahas. Karena kalau akadnya salah, bahkan kalau akadnya ngawur kata Ustaz Dwi Condro, setiap pemanfaatan dari harta yang kita peroleh justru akan berpotensi haram, nauzubillah gitu ya. Jadi ini kurang lebihnya sedikit spill lah dari saya terkait dengan pembahasan di kelas terampil bermuamalah gitu. Jadi mangga yang mau akses kelas eksklusifnya pagi hari ini silahkan, yang mau akses kelas intensifnya juga silahkan. Kalau kelas eksklusif tanggal 11 dan 12, tanggal eksklusif yang tadi yang sama Dr. Gustaf, The Shower Rebalance. Kalau yang kelas intensif ini terampil bermuamalah tanggal 6 sampai 12. Waktunya di jam 8 malam lah kurang lebih ya Bapak Ibu gitu. Nah, kelas lampir bermuamalah ini nanti akan ada juga mentoring selama 7 hari kurang lebih. Seperti itu, Alhamdulillah informasinya sudah tersampaikan. Kita sudah mulai siap-siap, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Tadi dapat informasi bahwa eh, Ustadz Taufik joinnya seperti biasa jam 6 ya. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu di bulan Syawal ini kita kembali akan dibersamai oleh guru-guru tersayang. Mungkin ada yang sudah kangen dengan Ustadz Taufik. Ada juga yang mungkin udah kangen dimarah-marahin Ustadz Israfil gitu ya. Ada juga yang mungkin udah kangen dengan guru-guru kita yang lain sudah biasa sebelum Ramadan kita ikuti kajiannya gitu. Insya Allah di bulan Syawal ini kita kembali undang beliau-beliau untuk menampar-nampar kita dengan realita gitu ya Insya Allah. Baik Bapak Ibu sambil menunggu Ustadz Taufik kita ramaikan dulu kalau misalnya boleh ya Bapak Ibu eh yang punya hutang puasa banyak Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu sih kayaknya ada lumayan ya. Tapi sudah lunas, sudah selesai, sudah atau sedang mengikhtiarkan untuk diqodho, untuk ditunaikan segera gitu. Atau justru ada kebingungan nih, gimana caranya bayar fidyah? Karena beberapa waktu kayaknya di grup STB juga sempat baca tuh ada beberapa pertanyaan ya dari jamaah ke Ustadz Indra gitu. Alhamdulillah tidak punya hutang dan Syawal juga sudah beres. Oh, Masya Allah, Muadin. Ini teladan gitu ya. Masya Allah. Siap-siap, Muadin. Masya Allah. Barakallahu fikum nih yang sudah menyelesaikan nggak punya hutang. Ya, Insya Allah semoga Allah mudahkan ya proses pembersihan tubuh dan jiwanya nih di bulan Syawal. Karena ternyata bulan Syawal Bapak Ibu, bulan Syawal itu ini sedikit sharing sambil nunggu Ustadz Taufik ya. Bulan Syawal
apa namanya? Oh ini, syala itu punya sinonim irtifa'a. Nah, ini dia. Kata syala berasal dari berasal dari akar kata syala. Dalam kamus bahasa Arab, syala memiliki sinonim irtafa'a yang berarti naik, meninggi, mengangkat atau meningkat gitu ya. Tapi bukan berat badannya yang meningkat. Justru eh, sinonim ini berarti di bulan Syawal harusnya bisa lebih baik lagi dengan bulan Ramadan gitu. Ini yang Masya Allah ya. Jadi tanggung jawab lebih 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 lagi nih. Karena kalau bulan Ramadan semangatnya sudah di sini, kalau di Syawal kan harus lebih tinggi lagi atau minimal kita bisa sama lah menjalani semangat ibadahnya, aktivitas dan kebermanfaatannya Insya Allah ya. Jadi itu salah satu insight yang mungkin bisa kita sama-sama kuatkan di bulan Syawal. Nah, sekarang sudah jam 6, Noga mau cek dulu apakah Ustaz Taufik sudah bergabung bersama-sama kita. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Oh, belum ya, teman-teman. Minta tolong dibantu konfirmasi teman-teman, barangkali beliau bisa bantu konfirmasi sudah bisa memasuki ruang Zoom, tapi sambil menunggu beliau seperti biasa, kita nonton dulu, kita saksikan video yang berikut ini. Gaya hidup terlihat mapan, padahal tumpukan hutang bikin masa depan gak karuan. Banyak orang merasa hidupnya sudah aman hanya karena pekerjaannya halal. Tapi pernahkah kita sadari bahwa cara kita bertransaksi harian bisa merusak semua hasil kerja keras tersebut? Kita sering terjebak dalam standar yang salah hanya karena menganggap, semua orang juga melakukan hal yang sama. Padahal, dalam urusan harta tidak ada istilah ikut-ikutan. Setiap hari kita berhadapan dengan kemudahan yang menipu, mengandalkan pinjam-meminjam, hutang piutang yang dianggap darurat padahal hanya kebiasaan yang mengikat. Membangun bisnis pre-order yang laris di luar namun hancur secara akad di dalam, hingga transaksi delivery order dan promo online yang kita anggap sepele namun menyimpan masalah yang serius. Urusan harta bukan cuma soal angka, tapi soal kesadaran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, di kelas intensif terampil bermuamalah, kita akan berusaha membersihkan integritas harta, membongkar praktik yang terlihat biasa tapi sebenarnya bermasalah secara prinsip. Kita juga akan menyusun strategi keluar jeratan riba yang masuk akal dan tetap realistis dengan kondisi hidup Anda hari ini. Sebab harta yang tidak diluruskan hari ini akan menjadi sumber resah yang menghantui bertahun-tahun. Berhenti bermain di zona abu-abu. Luruskan cara bertransaksi agar setiap rupiah yang Anda hasilkan benar-benar berharga untuk keluarga dan masa depan di akhirat kelak. Baik Bapak Ibu, benar semua kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga izin mau konfirmasi. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Apakah sudah bisa terhubung dan bergabung bersama-sama kita? Baik, seperti masih proses Bapak Ibu, beliau masih coba join untuk bergabung bersama-sama kita. Kita tunggu sejenak. Semoga bisa segera tampil di layar Zoom atau mungkin kalau ada kendala bisa segera dimudahkan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, untuk yang baru join ya, 134 orang pagi hari ini. Yang mau sedekah, mengawali sedekah silakan ya Bapak Ibu. Ada barcode-nya di sini atau nanti minta tolong ditampilkan lagi flyer sedekahnya oleh teman-teman di titik balik ya atau tim operator gitu ya, silahkan yang mau bersedekah pagi boleh lewat titik balik dipersilahkan ya, semoga ini jadi manfaat dan jadi barokah buat kita semua. Bapak Ibu Ayah Bunda sekaligus nunggu juga mungkin sambil menunggu Ustaz Taufik minta doanya. Semoga di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya kita dari titik balik atau seluruh keluarga besar titik balik apa namanya bisa punya manfaat yang lebih baik lagi selain kita sama-sama mendukung kegiatan kita setiap hari dalam rangka belajar thalabul ilmi, tadabbur Quran, cari hikmah-hikmah dari ayat-ayat Quran, dari nasihat-nasihat guru kita. Insya Allah kita juga akan terus bisa punya dampak sosial ya Bapak Ibu, khususnya yang sering Nuga sampaikan, kita membantu
teman-teman dari atau sahabat-sahabat kita, adik-adik kita di rumah Quran dalam rangka mensupport listrik dan wifi-nya. Juga insya Allah semoga Allah izinkan dihadirkan banyak lembaga lain untuk bisa kita menyalurkan donasi kemanusiaan ya, khususnya kemarin kita sempat kerjasama dengan sahabat-sahabat kita dari Kasih Palestina insya Allah ya. Jadi semoga kedepannya kita bukan cuma kumpul, kita bukan cuma belajar, tapi kita juga punya aksi atau apa namanya social movement gitu ya. Ada pergerakan-pergerakan sosial yang bisa kita sama-sama lakukan lewat titik balik ini insya Allah gitu ya. Baik izin, apakah Ustaz Taufik sudah bisa terhubung? Oh, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi di rumah Ustaz atau lagi di luar? Di rumah. Oh, Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau ada kesalahan, ada khilaf-khilaf mungkin selama bekerja sama di titik balik Ustaz. Amin amin. Amin, insya Allah. Izin Ustaz seperti biasa mungkin karena sudah jam 6 ya. Noga mungkin langsung persilahkan waktu kepada Ustaz Taufik. Mungkin bisa menyapa langsung bisa masuk kepada materinya. Untuk itu kepada Ustaz Taufik Al-Miftah, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Falatafadol alaihi masykurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkari wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah keluarga besar titik balik dirahmati Allah. Apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan doa kita di bulan Syawal ini semoga Allah terima seluruh rangkaian amal soleh kita di bulan Ramadan. Ya, itulah kenapa yang paling penting sekarang itu adalah doa. Ya, yang paling penting sekarang itu banyak doa. Karena para sahabat, para salafus soleh, selesai Ramadan, mereka meminta kepada Allah selama 6 bulan. Selama 6 bulan meminta kepada Allah agar seluruh amal solehnya di bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu prakteknya kita di hari raya Idul Fitri kemarin, kalimatnya taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, siyamana wa siyamakum wa fi kulli amin wa antum bi khairin. Itu kan semuanya adalah doa. Semoga Allah terima puasa kita, ya. Semoga Allah terima puasamu dan puasaku, dan sepanjang tahun Allah memberikan kita kebaikan-kebaikan. Jadi intinya itu sempurnakanlah amal soleh kita itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah mengabulkan seluruh doa-doa kita di bulan Ramadan, menerima seluruh amal soleh kita di bulan Ramadan, dan yang tidak kalah penting adalah mempertemukan kita atau memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu berjamaah STB dirahmati Allah dan dimanapun berada, tema kita hari ini menarik tentang surga. Ya, dalam tema jangan lelah mengingat surga. Ya, jangan pernah lelah mengingat surga. Kenapa kita tidak boleh lelah untuk mengingat surga? Karena kalau mengingat surga saja lelah, apalagi untuk mengejarnya. Ya, kalau mengingatnya saja sudah capek, lelah, apalagi ya, mengejarnya. Dan memang kalau kita lihat beberapa keterangan dari para ulama, memang Allah sudah mendesain kita itu lelah, capek. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu ayatnya. Ya, kita ini sudah diciptakan oleh Allah memang dalam keadaan susah payah, ya, capek. Makanya ada orang yang dia capek karena aktivitas, ya, aktivitas dunianya. Ya, dia sibuk bekerja sebagai seorang suami, dia sibuk mengurus anak-anaknya sebagai seorang istri, ya, dia sibuk menjadi istri, ya, dia sibuk dengan profesi, ya, semua kesibukan itu memang satu kata lelah, ya, baik lelah secara jasmaninya ataupun lelah secara pikirannya, ya, karena kan kita ibu bagaimana anak itu supaya sehat, ya kan, tidak cuma memberikan makanan bergizi tapi memikirkan, ya, besok kasih makan apa ya, besok ini kira-kira supaya dia mau makan caranya bagaimana ya, apalagi punya anak yang kalau makan itu wah lari-lari, ya susah. Nah, makanya semua itu memang butuh, ya, butuh usaha, karena ada rasa capek, rasa lelah di sana. Belum lagi suami mikirin nanti bagaimana ya supaya bisa mencukupi kebutuhan. Ya, di zaman sekarang ini yang isu-isunya ini, ya, semuanya naik, ya, termasuk di luar sana negara-negara tetangga kita sudah naik tuh yang namanya apa, bensin. Ya, di sini alhamdulillah kemarin banyak yang menyebar hoax, ya, sampai bensin itu antri, tapi ternyata nggak naik. Ya, masya Allah, kita doakan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan bagi para pemimpin kita, ya, untuk bisa mengatasi semua masalah-masalah yang ada. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada orang yang lelah karena ujian dalam kehidupan. Capek, ya diuji. Ada sakit, ada sedih, ada rasa takut, ada kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintainya. Nah, semua itu melelahkan pikirannya, melelahkan hatinya. Ya, mungkin kalau ngurus anak, ngurus suami, kerja, itu fisik yang lebih dominan, terasa capek, terasa lelah. Tapi ketika Allah kasih ujian, itu pikiran tuh capek. Ya, pikiran tuh capek. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita lelah, ya, ketika kita lelah baik jasmani atau rohani kita, baik fisik atau hati kita, Allah memberikan hiburan. Ya, Allah memberikan hiburan kepada kita. Ya, apa hiburan Allah berikan itu? Allah memberikan hiburan ada di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayatnya sangat terkenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Itu Al-Baqarah ayatnya, sebentar saya lupa ayatnya ya.
nanti kita cek ya ayatnya ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Itu ayatnya walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Khawatir salah nih untuk meyakinkan ya. Al-Baqarah 155 ya. Al-Baqarah 155. Ini ayat menjadi hiburan untuk kita semua, khususnya orang beriman. Ya, kenapa? Karena Allah menjanjikan dan sungguh kami akan memberikan ujian. Dan sepakat ujian itulah yang membuat kita lelah. Apa ujiannya? Diberikan rasa takut, diberikan rasa lapar, diberikan rasa sedih karena kehilangan jiwa, kehilangan dari apa yang diusahakannya, kehilangan harta bendanya. Semua itu membuat manusia sedih. Tapi di ujung ayat itu yang harus kita zoom ya, Allah menjanjikan wabasyiris sabirin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, ibu bapak dirahmati Allah, kalau Al-Quran mengatakan kabar gembira itu pasti surga. Nah, itu kata kuncinya. Jadi ketika Quran memberikan kalimat kabar gembira, ya, wa absyiru, dalam ayat lain wa absyiru bil jannah. Surah Fusilat 30 ayat 31. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira dengan surga yang Allah janjikan. Nah, tapi di Al-Baqarah ini enggak disebut surganya, tapi kabar gembiranya disebutkan wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka lelah jasmani atau lelah hati kita itu Allah bayar dengan keindahan, namanya surga. Ya, sehingga kalau kita hubungkan ketika Bapak Ibu merasa lelah, ya, mengingat surga, coba lihat surga itu adalah kabar gembira. Ya, jadi kalau kita lelah mengingat surga, ya tanamkan dalam diri kita bahwa yang membuat kita lelah, atau kenapa kita bisa lelah, padahal yang kita ingat itu adalah kabar gembira. Ya, umumnya manusia itu suka dengan kabar gembira. Tapi kalau ada orang diberikan kabar gembira tapi dia lelah, nah itu ada pertanyaan besar. Ada masalah itu dengan hatinya. Ya, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini kita akan membedah supaya bagaimana kita tidak lelah lagi untuk kita mengingat surga, meminta surga, bahkan kita mengejar surga. Ya, karena dikatakan tujuan hidup adalah mencari ridha Allah. Tujuan hidup kita ini adalah ibadah. Ya, artinya ibadah itu segala apapun yang kita lakukan dan Allah ridho, itu ibadah tuh. Ibadah itu tidak cuma sholat, ya, baca Quran, majlis taklim, tapi segala apapun, ya, ismun jami'un, segala sesuatu apapun dari perkataan, perbuatan, dari hati yang membuat Allah ridho kepada kita, itulah ibadah namanya. Ya, itulah ibadah. Ya, sehingga boleh jadi ada orang amalannya dunia, terlihat amalannya dunia, tapi karena Allah ridho, nilainya ibadah. Ya. Atau sebaliknya ada orang terlihat amalannya akhirat. Ya, misalnya infak, perang di jalan Allah, tapi karena Allah tidak ridho, maka dia tidak dinilai ibadah. Subhanallah. Jadi kan ada hadis yang sangat terkenal itu.
3 orang paling hebat amalannya, ahli Quran, ahli sodakoh, jihad fisabilillah, ternyata ditarik pertama kali ke neraka sebelum Fir'aun, Qarun, dan Haman. Ya, kenapa? Karena amalannya terlihat amalan akhirat, tapi ternyata itu adalah amalan hanya sekedar mencari nama, mencari popularitas dunia. Ya, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah bagaimana keindahan yang Allah janjikan kepada kita semua. Kalau kita capek, kita lelah, dan semua itu kita hadapi dengan sabar. Dengan sabar, semata-mata mencari ridha Allah, maka Allah memberikan balasan berupa al-jannah atau surga. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Sekarang surga itu apa? Ya, kalau dilihat secara bahasa, surga itu al-jannah, bahasa Arabnya al-jannah. Surga itu atau al-jannah artinya kebun yang rindang. Kebun yang rindang. Jadi sederhananya, kita tidak akan bisa melihat isinya kalau tidak masuk ke dalamnya. Itu kebun yang rindang tuh begitu. Ibu bapak kalau ada sebuah kebun ya atau taman tapi dari luar sudah tertutup pepohonan yang rindang, kita nggak bisa tahu isinya kecuali masuk ke dalam. Itu kenapa surga diberi nama jannatun atau jannah. Jadi aslinya kebun yang rindang. Makanya nanti keindahan surga itu digambarkan di dalam Al-Quran. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang bertakwa itu mendapat kemenangan. Ya, apa kemenangannya? Kemenangannya itu dibebaskan dari neraka, masuk ke dalam surga. Dan apa isinya? Hada'iqa wa a'naba. Nah, di antaranya ada kebun-kebun dan ada apa? Anggur, pohon anggur atau buah anggur. Nah, identiknya dengan keindahan-keindahan. Jadi surga itu, kalau bicara surga, jannah itu adalah keindahan. Kemudian keabadian. Ya, surga itu kenikmatan. Nah, tapi kalau neraka bicaranya tentang kesengsaraan, tentang kecelakaan. Ya, walaupun neraka itu belum tentu semuanya kekal dan abadi di neraka. Nah, ini hanya untuk orang-orang kafir. Tapi kalau surga, yang sudah masuk pasti kekal, pasti abadi, tidak mungkin keluar lagi dari surga. Nah, sehingga ada satu riwayat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu diketahui tentang surga dulu. Kalau ditanya surga itu gambarannya seperti apa, ya semua tidak akan bisa menjelaskan. Karena itu adalah rahasia, itu adalah surprise dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua hambanya. Tapi Rasulullah menyampaikan apa kata Nabi? Di dalam satu hadis, saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah ya, atau dari Abi Hurairah radhiallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah taala a'dattu ya li ibadis sholihin. Allah Subhanahu wa taala ya menyiapkan ya untukku dan untuk hamba-hamba yang soleh. Subhanallah. Jadi Allah mempersiapkan untuk Rasulullah ya dan untuk hamba-hambanya yang soleh. Nah, apa yang dipersiapkan Allah? Dikatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nah, itu yang disiapkan satu, apa-apa atau sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Ini maksudnya keindahan dan kenikmatan
Bismillah. Eh, Bismillah, aman ya. Aman Ustaz, Alhamdulillah sudah join lagi. Ya, baik. Bapak Ibu dan rahmati Allah. Jadi Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita bahwa surga itu kenikmatannya tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbesit dalam hati dan pikiran kita. Ya, maka inilah surga yang Allah janjikan kepada kita dengan berbagai macam keindahan, kenikmatan, keabadian, sehingga jangan pernah lelah untuk mengingat surga. Apalagi untuk mengejarnya, untuk bercita-cita masuk ke dalamnya. Ada satu riwayat dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bagaimana keinginan kita ini ketika ingin meminta surganya Allah? Atau bahkan dikatakan Ibunda Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, idza sa'altumul jannah fas'alil firdausil a'la. Kalau Anda minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Jadi yang paling tinggi. Inilah ada istilah gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jadi boleh kita menggantungkan cita-cita setinggi langit, itu boleh. Kenapa? Karena memilih surga pun harus surga yang paling tinggi. Ya, jadi jangan berharap punya harapan itu, ya Allah nggak apa-apa ya Allah, saya masuk surga walaupun di emperan, yang penting surga. Ya, jangan, tapi minta yang paling tinggi. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, keluarga besar STB dimanapun berada. Nah, sekarang kita akan melihat surga itu punya rahasia, ya, punya rahasia. Supaya kalau kita sudah tahu rahasia-rahasia surga itu, kita termotivasi ya, untuk terus mengejar, terus berharap, ya, bahkan tidak ada kata lelah untuk kita terus mengingat surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan rahmati Allah, apa rahasia-rahasia surga itu? Disampaikan oleh para alim ulama. Yang pertama, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim ada surah yang berbicara tentang rahasia surga. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah, wafat 728 Hijriah, punya murid Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wafat 751 Hijriah. Oh, ini ulama luar biasa. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala? Dikatakan, inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Subhanallah. Sesungguhnya atau sungguh di dunia itu ada surga. Subhanallah, ibu bapak dirahmati Allah. Ya, ini menarik ini. Sungguh di dunia itu atau sesungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Jadi kalau ingin masuk surga akhirat, kejar dulu, masuk dulu surga dunia. Pertanyaannya, surga dunia itu apa? Ibu bapak, kalau saya tanya, ya ini yang hadir, jamaah titik balik, kira-kira surga dunia itu apa? Ada yang bisa menjawab? Silahkan diketik di kolom yang bisa menjawab. Kira-kira surga dunia itu apa? Hati yang tenang, Masya Allah. Ya, surga dunia itu hati yang tenang. Apalagi tuh? Baiti jannati, Ibu Arafah, Ibu Rika. Iman yang sehat, malis taklim, taat pada Allah. Ya, hati yang bahagia, Masya Allah. Bakti kepada ortu. Ya, baik. Jazakumullah khair, ya, yang sudah mengkomentari. Kita akan lihat, kita kerucutkan dan kita lihat
bagaimana Al-Quran berkomentar tentang surga. Ya, ke Baitullah. Ya, boleh, silakan. Surah An-Nahl 97. Ini yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyannahu hayatan thayyibah. Ya, surah An-Nahl 97. Apa kata Allah? Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Surah An-Nahl 97. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita akan lihat tafsirnya, ya, atau penjelasannya, syarahnya ayat ini. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki atau perempuan. Amal soleh itu segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah, kemudian sesuai tuntunan Rasulullah, ya, itu adalah amal soleh. Yang dikerjakan karena Allah sesuai tuntunan Rasulullah, itu adalah amal soleh. Kalau salah satu ini tidak ada, itu tidak jadi amal soleh. Dia lakukan karena Allah, tapi tidak sesuai tuntunan Rasulullah, itu bukan amal soleh. Dia lakukan sesuai tuntunan Rasulullah, tapi tidak karena Allah, itu bukan amal soleh, itu namanya amal salah. Oke, itu amal soleh. Nah, di sini yang menarik adalah laki-laki atau perempuan sama. Allah tidak membeda-bedakan. Makanya perempuan itu boleh nggak umroh kalau ditanya? Boleh. Karena perempuan juga terbebani untuk melakukan amal soleh. Ya, selama syaratnya dipenuhi. Ya, mendapat izin dari suaminya. Kalau yang sudah nikah, yang belum nikah nggak usah izin sama suami orang. Ya. Atau di situ ada mahramnya. Nah, itu boleh, silakan. Makanya Bapak Ibu ikut Zoom kajian, boleh enggak? Boleh. Ya, maksudnya perempuan juga berhak untuk ngaji, laki-laki berhak untuk ngaji. Jadi semua syariat ini Allah bebankan sama, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan. Seperti aurat laki-laki hanya sebatas pusar dan lutut, perempuan seluruh tubuhnya. Nah, di situ ada perbedaan sedikit, tapi secara umum keseluruhan terbebani syariat. Jadi laki-laki perempuan beramal soleh, tapi syaratnya satu, wa huwa mu'min, dia punya iman. Nah, syaratnya beriman. Jadi dalam ayat ini, yang pertama Allah membahas tentang amal soleh. Yang kedua, siapa dibebani amal soleh? Laki-laki perempuan sama. Ya, tapi syarat ketiga ini menentukan selama dia punya iman. Jadi melakukannya dengan iman. Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah kenapa Al-Quran setiap ada perintah pasti didahului dengan iman, dengan panggilan iman. Perintah puasa Ramadan kemarin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masih ingat ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Amanu, iman. Sehingga di bulan Syawal, ini mampir, di bulan Syawal sekarang ini seharusnya iman kita sudah semakin baik. Karena satu bulan kemarin Allah mentarbiah kita, mendidik kita. Kita dimasukkan ke dalam satu sekolah, namanya sekolah Ramadan. Syawal. Syawal itu apa artinya Syawal? Di bulan Syawal ini kan kita berada di bulan Syawal. Kata ulama, Syawal itu artinya setidaknya 3, Ibu. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, jamaah STB dimanapun berada, Syawal itu artinya setidaknya ada 3. 1, irtafa'a. Irtafa'a itu naik. Ya, dia meningkat. Apa yang naik? Imannya naik. Akhlaknya lebih hebat lagi, lebih baik. Ilmunya bertambah lagi. Itu namanya irtafa'a. Itu Syawal tuh.
Jadi kalau Syawal ini imannya turun, itu masalah itu. Ya, makanya kita ngaji tambah lagi supaya apa? Supaya mendapatkan imun yang baru. Ya, kita recharge lagi iman kita. Itu yang pertama, irtafa'ah. Dan iman ini kan tidak bisa kalau tanpa amal soleh. Hubungan iman itu selalu dengan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Jadi orang yang imannya naik, cirinya amal solehnya tambah. Dan amal soleh tidak mungkin menjadi amal soleh tanpa ilmu. Karena harus sesuai tuntunan Rasulullah. Makanya ilmu, iman, dan amal itu nggak bisa dipisahkan. Dan di bulan Syawal itu harus naik grafiknya. Ilmu, artinya dia makin rajin taklim. Semangat dia ngaji. Iman, dia semakin kuat kepercayaannya kepada apapun yang Allah dan Rasulullah sampaikan kepada dirinya. Melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui sirah, ya, kisah-kisah dalam Quran, kisah para ulama. Kemudian amal, dia semakin hebat tuh amalnya kepada Allah. Itu namanya irtafa Syawal. Yang kedua, Syawal itu artinya ibtidaul khair. Syawal itu bulan yang sangat baik untuk mengawali kebaikan. Ibu, Bapak kalau ingin merencanakan kebaikan dari Syawal itu bagus tuh, Syawal. Ya, minimal niat dulu, walaupun mungkin nanti nggak tahu terlaksana atau tidak. Karena yang paling penting itu apa? Yang paling penting, segala sesuatu supaya jadi amal soleh, awalnya dengan niat. Karena Allah. Makanya bulan Syawal ini banyak niat baik. Silahkan. Ya Allah, saya mau umroh. Yang penting niat dulu. Ya Allah, saya mau istiqamah, ngaji tiap pagi bersama STB. Yang penting niat dulu. Ya Allah, saya mau tahajud. Saya mau infak. Ya Allah, saya mau haji. Punya niat. Saya mau kurban. Punya niat. Nanti kalau tidak terlaksana karena uzur, itu ada satu kabar gembira dari Nabi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, dikatakan, man hamma bil hasanah, ya, falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang punya keinginan untuk berbuat kebaikan, hamun itu keinginan Bapak Ibu. Baru punya keinginan, saya mau tahajud lah, saya mau sedekah, nanti saya mau umroh. Itu kan keinginan baik. Falam ya'malha, tapi dia tidak menunaikannya karena uzur, ya, mungkin karena sakit, gak bisa puasa Syawal karena sakit, gak bisa berangkat umroh karena ketiduran, tidak tahajud. Tapi sudah punya niat baik, maka kata Nabi, kutibat lahul hasanah. Allah catat baginya satu kebaikan. Subhanallah. Bayangkan, baru niat tapi tidak terlaksana, Allah catat satu kebaikan. Makanya kata Imam Ahmad kepada anaknya, Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah. Kata Imam Ahmad, ya bunai, wahai anakku, inwil khairah, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khairah. Wahai anakku, selalu berniat baiklah setiap harinya. Setiap saatnya. Selalu punya niat baik. Kenapa? Karena kamu akan selalu berada dalam kebaikan selama kamu punya niat kebaikan. Subhanallah. Jadi niat baik itu penting. Kalau wafat dalam keadaan niat baik dan belum menunaikan, maka husnul khatimah. Itu wafatnya indah tuh. Jadi mulai pagi ini punya niat baik apa yang ibu bapak akan tanamkan dalam hati ini. Ya, mau sholat duha dari sekarang silakan niat. Ya, nanti mau apa? Mau baca Quran silakan niat. Nah, itu dikatakan ibtidaul khair, kebaikan kita itu di bulan Syawal. Yang ketiga, Syawal itu artinya istimror. Apa istimror? Lanjutkan. Ya, karena Qur'annya mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullah. Ya, untuk menyempurnakan bilangan itu dan untuk membesarkan Allah. Kalimatnya adalah Allah suruh kita menyempurnakan Ramadan, bukan untuk menyelesaikan Ramadan. Bagaimana cara menyempurnakan Ramadan? Dengan cara istimror, melanjutkan segala tradisi kebaikan-kebaikan yang Allah sudah ajarkan kita di bulan Ramadan. Ya, tradisi baca Quran, tradisi sholat malam, tradisi puasa, ya, tradisi iktikaf, silakan.
Walaupun secara kuantitas tidak seperti Ramadan. Ya, nggak apa-apa Ibu, Bapak dirahmati Allah. Karena suksesnya kita di luar Ramadan atau suksesnya kita dengan Ramadan itu bukan diukur dengan Ramadan itu sendiri. Ya, kalau ukurannya Ramadan pasti nggak sukses kita. Ya, kenapa? Karena Ramadan hatam 1 hari 1 juz, betul nggak? Tapi di luar Ramadan, apakah bisa 1 juz 1 hari? Jujur, Ibu, Bapak, silakan coba. Saya mau tahu jawabannya nih. Apakah di luar Ramadan, ini masih Syawal, apakah mampu 1 hari 1 juz? Berat ya. Ada nggak yang masih tahajud 11 rakaat sama witir? Bahkan malam takbiran kemarin, malam takbiran tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu ketika takbiran, masih ada nggak yang tahajud tuh? Apa sibuk mikirin opor ayam? Besok besok lebaran atau belum nih? Wah, kalau lebaran belum ada opor nih. Kalau belum lebaran nggak masak nih. Nah, alhamdulillah, bagi yang masih tahajud, bagi yang masih witir, bagi yang masih 1 juz, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara kita yang mungkin sudah mulai turun. Makanya ukurannya jangan Ramadan. Kata ulama, ukurannya adalah bagaimana ibadah kita sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Nah, itu ukurannya tuh. Jadi kalau sebelum Ramadan kemarin baca Quran cuma 1 halaman, misalnya di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, Sya'ban kemarin, 1 hari itu hanya 1 halaman baca Qurannya. Ternyata begitu Ramadan 1 juz dia. Selesai Ramadan tidak 1 juz tapi 5 halaman. Ya, ini kata ulama sudah sukses. Karena lebih hebat dari sebelum bulan Ramadan. Sama. Ketika sebelum Ramadan sholatnya cuma 2 rakaat. Witirnya 1. Ternyata Ramadan kita sholat malam bahkan ada yang 23 sama witir. Selesai Ramadan, sholatnya 4 rakaat, witirnya 3. Itu sudah sukses. Itu sudah sukses tuh. Ya, maka ukurannya bukan dengan Ramadan, tapi sebelumnya. Terus, kalau ibadah itu hilang, bagaimana caranya? Maka ada ulama mengajarkan muhasabah, Ibu Bapak. Muhasabah tuh maksudnya tanya diri kita tuh. Seperti begini. Ada santri. Santri itu kan kalau makan itu saya dulu ketika di Jawa Timur ya, di pesantren, itu kalau makan tidak lepas dengan lauk namanya kerupuk. Itu santri itu sayur bening kerupuk. Apapun lauknya kerupuk menjadi sahabatnya. Itu tuh santri itu makannya kerupuk lah. Ibu kalau punya anak di pesantren, saya nggak tahu pesantren yang sekarang itu masih ada enggak kerupuk-kerupuknya, tapi yang jelas kami dulu makan kerupuk itu lauk yang paling indah, terkenang sampai hari ini. Nah, kira-kira kalau sudah terbiasa makan pakai kerupuk, ada lauk, ada kerupuk, ada sayur, ada kerupuk, itu ketika liburan pulang ke rumah, tiba-tiba kerupuknya nggak ada itu. Nyari nggak itu santri? Nyari nggak? Ada yang pernah jadi santri nggak di sini? Subhanallah. Ya, di pondok kami tiap pagi kerupuk. Nah, betul tuh. Ya, di Gontor, di Arisala, di Jawa Timur lah, itu Jawa Timuran tuh itu kerupuk tuh. Cari tuh kata Ibu Yati ya. Kita cari, kenapa? Kayaknya ada yang hilang ini. Apa yang hilang? Kerupuk. Padahal di rumah tuh ibundanya sudah memasak yang mungkin lebih hebat dari kerupuk. Masak daging, masak sayur apa, sayur ini. Tapi tetap aja santri itu cari, ada kerupuk nggak mah? Atau dia ke warung. Saya dulu baru lulus pesantren itu kalau di rumah makan tidak ada kerupuknya itu nggak sempurna bagi saya. Saya keluar cari kerupuk. Nah, kenapa? Karena sudah terbiasa, makanya ya sampai dibawa ke kamar, betul. Ya, sampai dibawa ke kamar, subhanallah. Nah, karena sudah terbiasa, tiap hari, tiap makan dikasih kerupuk. Begitu hilang kerupuknya, dia cari, dia tanya, itulah Ramadan. Itulah Ramadan. 1 bulan kita diberikan jamuan makanan rohani, ada iktikaf, ada baca Quran, ada sholat malam,
ada infaknya, ada sodakohnya, ada zikirnya. Begitu keluar Ramadan di bulan Syawal, kok itu hilang. Ya, iktikafnya hilang, Qur'annya hilang, ke masjidnya hilang, ngajinya hilang. Maka harus kita cari, seperti santri tadi kehilangan kerupuknya, cari. Ya, ya Allah, mana ini lauk yang nikmat ini? Tahajudnya. Karena hakikatnya itu makanan rohani. Mana ini bacaan Qur'anmu, Taufik? Mana tahajudmu, Taufik? Mana itikafmu, Taufik? Cari. Nah, supaya kita apa? Kita cari itu. Itu namanya ibadahnya sudah mendarah daging. Kalau santri tadi kerupuknya sudah mendarah kerupuk. Ya, bukan mendarah daging karena dia kerupuk. Jangan dirubah jadi daging. Nah, itu yang harus kita lakukan kata ulama. Kalau kita kehilangan kebaikan-kebaikan sudah ditanam di Ramadan, maka cari. Mudah-mudahan dengan itu Allah berikan lagi kita kekuatan, hidayah untuk kita mengambil lagi, kita kembali lagi. Sebelum jauh kita meninggalkan. Subhanallah. Ya, kenapa? Karena ada satu ayat, ini menarik Bapak Ibu dirahmati Allah. Tolong perhatikan kisah ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu selesai sholat id dengan para sahabat. Ya, Nabi itu sholat idnya di lapangan. Makanya sunnah sholat id di lapangan. Ketika selesai sholat id, Nabi sholat id ada satu tempat di depan Masjid Nabawi itu. Ketika Nabi sedang khutbah, cuaca panas, Allah kirimkan awan. Awan bahasa Arabnya gomamah. Makanya ada masjid di Madinah itu namanya Masjid Gomamah. Ya, yang pernah umroh pasti tahu. Karena itu menjadi tujuan ziarahnya para jamaah itu ke tur keliling kota Madinah. Nah, Masjid Gomamah itulah di mana Nabi dulu berkhutbah. Di situ cuaca panas, seolah-olah Allah tidak rela kekasihnya terlalu lama dalam cuaca panas, maka Allah kirimkan awan. Nah, dibangun masjid namanya Masjid Gomamah. Selesai sholat, Rasulullah SAW pulang ke rumah. Tapi para sahabat menetap di tempatnya dan menangis. Para sahabat ya bekuna wa ya bekun. Para sahabat menetap, menangis dan menetap di sana. Maka suasana ini dilihat oleh Anas ibn Malik radhiallahu anhu dan diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Anas? Anas datang ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, ashabukum ya bekuna wa ya bekun. Ya Rasul, sahabatmu tidak pulang ke rumah, menetap di tempatnya dan mereka menangis. Ya Rasulullah. Lalu mendengar itu Rasulullah SAW mendatangi para sahabatnya lalu mengatakan, ayuhan nas, kalian semua, kenapa kalian tidak pulang ke rumah? Anak kalian, istri kalian menunggu di rumah. Kenapa menetap di sini? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kami sudah bertahun-tahun Ramadan bersamamu ya Rasul. Kami sudah bertahun-tahun Qiyamul Lail bersamamu ya Rasul. Kami sudah bertahun-tahun memburu Lailatul Qadar bersamamu ya Rasulullah. Tapi pertanyaan kami, apakah kami bertemu dengan Ramadan yang akan datang atau tidak? Ya, kami khawatir ini Ramadan terakhir. Kami nggak tahu ketemu lagi atau tidak. Nah, itu kan pertanyaan kita. Ibu, Bapak dirahmati Allah. Kira-kira ada nggak pertanyaan dalam hati kita nih? Ya, dari kemarin ketika Ramadan meninggalkan kita, ada nggak pertanyaan kita ini? Ya Allah, apakah kita bertemu lagi dengan Ramadan? Subhanallah. Apakah Ramadan kemarin ini terakhir buat kita? Ya, kita kan semua nggak tahu. Ramadan pasti datang. Selama kiamat belum datang, Ramadan pasti datang. Tapi apakah kita bertemu? Wallahu a'lam. Makanya para sahabat sedih, Ibu. Kenapa? Karena nggak tahu ketemu lagi atau tidak. Dan jangan-jangan Ramadan terakhir kemarin ini bukan Ramadan terbaik yang ditunaikan. Nah, maka Nabi diam. Tapi tidak lama turun ayat. Surah Fusilat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu
wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, ayat ini menggambarkan tentang bagaimana orang-orang yang dia mengucapkan lisannya itu dengan kalimat Tuhan kami Allah, Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Tsumastaqamu, lalu istiqamah. Ya, jadi dua kata kuncinya. Dia beriman dan istiqamah. Apa kata Allah? Allah memberikan keistimewaan la alla takhafu wa la tahzanu. Orang seperti ini jangan pernah takut, jangan pernah sedih. Ya, kenapa? Karena ada malaikat Allah turunkan. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada 3 kehebatan orang yang beriman lalu istiqamah. 1, Allah turunkan malaikat, ya. Ayat 30, Ibu. Surah Fussilat 30. Kalau tidak 30, 31 ya, tapi kayaknya 30, ya. Coba kita pastikan lagi ya. Khawatir salah. 30, antara 30 31 ya, surah Fussilat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya, jadi ada 3 kata kunci, ada 3 kabar di sini. Yang pertama, kata Allah, siapa yang beriman dan istiqamah, Allah turunkan malaikat di atasnya. Malaikat akan membimbing dalam kehidupannya. Yang kedua, orang ini tidak akan pernah ada rasa takut, tidak pernah ada rasa sedih. Ya. Yang ketiga, Allah janjikan surga baginya. Makanya hidupnya tenang. Tenang. Ketenangan jiwa Allah berikan kepada orang ini. Subhanallah. Jadi seolah-olah Nabi itu menjawab keresahan sahabatnya saat itu. Sahabatnya kan resah. Ya Rasul, kami ketemu lagi dengan Ramadan akan datang. Apa kata Nabi? Wahai para sahabatku, tenang. Kalaulah tidak bertemu Ramadan tahun depan, kalaulah ini Ramadan terakhir, kalaulah seandainya tidak merasa tidak sempurna untuk mengejar mendapatkan Lailatul Qadar, maka ada ayat ini. Kalian beriman, kalian istiqomah, itu lebih hebat dari sekedar mendapatkan Lailatul Qadar. Subhanallah. Anda beriman, Anda istiqomah, itu lebih hebat daripada sekedar Anda istiqomah 1 bulan di bulan Ramadan. Ya, jadi PR kita masih banyak. Kalau ibu bapak ingin mendapatkan keistimewaan, ya, surga dari Allah, pastinya adalah iman istiqomah. Makanya Syawal tadi istimror, lanjutkan. Maknanya istiqomahkan. Jangan selesaikan, jangan berhenti. Jangan berhenti sampai Syawal ini. Tapi lanjutkan terus. Nah, apa yang bisa kita ambil dari surah Fussilat 30 itu? Kenapa surah ini menjadi motivasi lebih hebat lagi? Ya, karena kalau surah Al-Qadar yang berbicara tentang Lailatul Qadar, Allah mengatakan tanazzalul malaikah. Ya, malaikat turun tapi hanya malam itu. Tanazzalul itu turun tapi hanya malam itu. Memang turun terus tapi hanya malam itu. Tapi kalau orang itu beriman dan istiqomah, kalimatnya bukan tanazzalu tapi tatanazzalu. Nah, beda tuh. Bahasa Arab itu ziyadatul huruf, ziyadatul makna, tambah huruf tambah makna. Tanazzalu dengan tatanazzalu itu enggak sama artinya. Kalau tanazzalu hanya waktu itu saja, 1 malam saja. Tapi kalau tatanazzalu itu kapanpun. Dia mau Ramadan, dia mau Syawal, dia mau pagi, dia mau siang, dia mau malam. Kalau dia beriman dan istiqomah, malaikat turun. Ya, malaikat turun. Kalau sudah malaikat turun membimbing orang ini, maka orang ini hidupnya tenang. Ya, nggak akan maksiat. Kenapa? Malaikat makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Bahkan yang lebih hebat lagi, ya, dia tidak takut. Ya, kalau di surah Al-Qadar tuh nggak ada kata-kata Allah takhafu wa la tahzanu, nggak ada. Tapi di surah ini jangan takut. Apa itu yang membuat takut?
masa yang akan datang. Jadi orang yang iman istiqomah nggak takut mati, nggak takut bagaimana barzahnya nanti. Itu kan akan datang semua. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Dan dia tidak akan sedih. Apa yang membuat sedih? Masa lalu. Dia nggak sedih, mikir nanti gimana ya anak saya, aduh gimana ya nanti. Nah, itu nggak difikirkan. Kenapa? Tenang. Bahkan yang lebih hebat lagi, surga janji. Ayat Al-Qadar tidak ada kalimat surga. Tapi surah Fussilat 30, Al-Jannah, ada surga yang Allah janjikan. Maka ibu bapak dirahmati Allah, itulah dikatakan amal soleh. Ya, amal soleh untuk laki-laki, untuk perempuan, dan dengan keimanan. Dan iman itu ya harus selalu dijaga, ditingkatkan, caranya dengan istiqamah. Iman tidak bisa lepas dari amal soleh, dan iman itu akan mengantarkan kepada surga kalau iman itu ditempelkan dengan istiqamah. Ya, iman istiqamah. Karena kalau nggak istiqamah, dia punya iman, surga sih dia, tapi transit dulu ke neraka. Na'udzubillah. Kita nggak mau transit. Ini sekarang umroh nih kalau transit ngeri. Itu sampai Dubai dibom sama musuh gitu kan. Makanya dikatakan itulah kata kuncinya, ya kata kuncinya. Nah, barulah ayat 97 An-Nahlnya, lanjutannya ya, barulah Allah sampaikan akhirnya, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, disinilah Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa surga dunia itu ada di ayat ini. Ya, surga dunia itu ada di ayat ini. Jadi kesimpulannya kalau kita tarik, apa itu surga dunia? Surga dunia itu adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tapi nggak mungkin didapatkan tanpa apa? Tanpa iman, tanpa amal soleh. Jadi kalau ingin mendapatkan surga dunia, kehidupan yang baik maksudnya harus dengan iman, dengan amal soleh. Jadi kalau sudah Allah janjikan kehidupannya itu baik, kata ulama tafsir yang pertama, yang disebut dengan hidup yang baik itu adalah satu, maluha thayyibah, hartanya baik. Jadi harta yang Allah titipkan itu dari sumber yang baik-baik, dikeluarkan ke tempat yang baik-baik, itu namanya harta yang baik. Karena hidup itu butuh harta kan, nggak mungkin kita nggak pakai harta. Kita butuh uang. Makanya pekerjaannya pun halal, usahanya pun yang halal, dikeluarkannya ke tempat yang bagus, sumbang masjid, sumbang yayasan anak yatim, itu namanya salah satu dari hayatan thayyibah. Jadi kalau ada orang kerjanya haram, dari sumber haram, nipu, ya, curang, manipulasi, walaupun keluarnya untuk sumbang masjid, jangan-jangan itu tidak baik. Ya, bahkan dikatakan itu tidak sesuai keterangan ini. Oke, yang pertama. Yang kedua, hayatan thayyibah kata ulama, azwajuha thayyibah, pasangannya baik. Allah kasih pasangan yang baik. Istrinya baik, ya berkah lah, dikatakan betul Bunda Zaliyah, ya berkah ya. Pasangannya baik, istri suaminya baik. Ya, jadi itu dikatakan hayatan thayyibah. Yang ketiga, ahwaluha thayyibah, ahwal, keadaan. Ya, keadaan dia itu bagus. Kalau punya teman, lingkungan temannya itu teman-teman majlis taklim. Ini seperti keluarga besar STB ini. Ya, maka ini isyarat nih kita sedang ada di surga dunia. Kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Punya tetangga tuh tetangganya baik. Ya, tetangganya bukan begal, ya, bukan rampok, bukan pezina, bukan pemabok. Yang keempat, auladuha thayyibah. Anak keturunannya baik-baik. Ya, sekolahnya di tempat yang baik-baik. Anaknya tuh tidak mencoreng nama orang tuanya. Nah, pokoknya kalau semua itu kita mendapati ada dalam kehidupan kita, itulah jannatud dunia. Dan kata Imam Ibnu Taimiyah,
Kalau ibu bapak sudah merasakan ini, maka pastikan akan merasakan surga akhirat. Subhanallah. Ya. Tapi untuk mendapatkan harta yang baik, pasangan yang baik, keadaan yang baik, anak-anak yang baik, satu kata kuncinya, capek. Ya, semua itu butuh pengorbanan, perjuangan, lelah. Ya, kita balik. Makanya jangan lelah mikirinnya. Kenapa? Karena indah hasilnya. Ya, jangan lelah memikirkannya. Karena kalau lelah memikirkannya, maka akan berhenti untuk mengejarnya. Capek dia. Orang kalau mikirin kerjaan capek, mikirin nggak akan kerja dia. Ya, jadi apa? Bismillah. Ya, minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala karena hakikat kekuatan itu adalah dari Allah. Ya, lelah karena lillah. Ya, enggak lelah karena lillah, betul. Jadi kalau lelah mungkin itu bukan lillah. Kita cek niatnya. Tapi kalau lillah, insya Allah tidak kena lelah. Ya, itu kalimatnya. Baik. Jadi surga dunia itu apa? Kehidupan yang baik. Ya, tapi pondasinya iman, amal soleh. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah, itu yang pertama. Jadi rahasia surga itu ternyata ada di kebaikan-kebaikan dunia. Yang kedua, kata ulama, ya ada rahasia untuk mengejar surga dan tidak lelah. Apa rahasianya? Al-farah bima arifatis thawab. Ibu bapak dirahmati Allah harus bahagia dengan pahala yang Allah kabarkan. Seorang muslim dilihat dari cara dia beramal. Ini orang ini cerdas enggak? Dilihat dengan cara dia beramal itu bagaimana? Karena apa? Karena seorang muslim yang cerdas, dia akan mencari amal yang pahalanya sebesar-besarnya. Karena masuk surga itu nanti levelnya itu dengan pahala. Iman itu kuncinya. Masuk tuh. Tapi levelnya, derajatnya itu dengan amal solehnya. Ya, coba lihat para sahabat Nabi SAW. Para sahabat itu Bapak Ibu dirahmati Allah, yang ditanya kepada Nabi itu tentang amalan yang pahalanya besar. Jadi tidak tanya amal yang kaleng-kaleng. Makanya beberapa hadis kita ketemukan, ya, beberapa pertanyaan dari para sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi bertanya, dikatakan, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah, ya Rasul, amalan apa yang membuat Allah jatuh cinta?" Itu tuh yang dicari, itu yang utama, Allah jatuh cinta. "Ya Rasulullah, ayu amalin afdal, ya Rasul, amalan apa yang lebih utama?" Nah, itu yang dicari itu. Yang Allah cinta, yang lebih utama. Dalam riwayat lain dikatakan, "Ya Rasulullah, ayu amalin yuqarribuna ilal jannah, ya Rasul, amalan apa yang membuat kita semakin dekat dengan surga?" "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling berat timbangannya kelak?" Itu tuh pertanyaan para sahabat. Artinya para sahabat membidiknya adalah amalan-amalan yang besar pahalanya. Ya, kenapa? Karena kita ini umat Rasulullah SAW usianya terbatas, ibu bapak dirahmati Allah. Waktu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Coba sadar enggak kita semakin dekat kepada kematian itu semakin berkurang kekuatan. Ya, dulu sholat malam kuat berdiri, sekarang pakai kursi. Dulu baca Quran kuat lama, sekarang mata tuh sudah tidak bisa kompromi tuh, ngantuk lagi. Ya, dulu umroh masih kuat, sekarang fisik sudah lemah. Makanya umroh tuh jangan tunggu tua. Ya, tapi masih muda tuh berangkat tuh. Jadi kita ini punya batasan semua. Sehingga bagaimana membuat amal itu ketika kita terbatas melakukan, ya, sendi-sendi pada sakit Ustadz, iya. Memang sendi itu paling menyakitkan, tapi ada satu sendi yang lebih menyakitkan, yaitu sendirian. Ya. Jadi sendirian itu lebih menyakitkan lagi. Jadi kalau kita sadar kita ini terbatas, bagaimana caranya supaya kalau nanti waktu itu tiba, ya, waktu itu tidak bisa membuat kita ibadah lagi karena sakit,
tidak bisa membuat kita sempurna ibadah lagi karena fisik. Maka gimana caranya supaya pahala tetap mengalir? Ya, supaya pahalanya tetap mengalir. Falahum ajrun ghairu mamnun, tetap mengalir. Caranya bagaimana? Membangun amal soleh itu yang utama dan membangun amal soleh itu dari sejak masa muda. Kan janji Allah begitu. Dalam satu hadis yang sahih kata Nabi, siapa yang safar, siapa yang sakit, ya Allah tetap catat baginya kebaikan yang biasa dilakukannya, ya selama dia istiqomah, ya ketika eh, ketika sebelum merasakan sakit, sebelum dalam keadaan safar. Dia istiqomah nih, istiqomah. Lalu ternyata ada udzur, dia nggak bisa ngaji karena sakit nih. Ibu sudah istiqomah ikut STB setiap pagi, tapi sakit tiba-tiba nggak bisa ikut. Allah tetap mencatat pahala ngajinya ibu bapak. Subhanallah, enak betul itu kan? Karena istiqomah itu begitu. Ya, jadi ini yang dikatakan kita harus bahagia dengan pahala yang Allah kabarkan. Seperti bahagianya Lailatul Qadar lah kemarin. Ibu senang kan? Bapak senang juga Lailatul Qadar kan? Makanya cari-cari tuh itikaf rame-rame. Ya. Nah, ternyata tidak hanya Lailatul Qadar, semua pahala itu Allah lipat gandakan. Nanti ada bulan namanya Dzulhijjah. Itu siapapun yang beramal soleh 10 awal Dzulhijjah itu lebih hebat pahalanya dari orang jihad di jalan Allah. Yang bisa menyamainya adalah orang yang jihad dan dia mati dalam peperangan dalam jihad tidak kembali dengan harta dan jiwanya. Makanya jangan sampai dilewatkan nanti 10 awal Dzulhijjah. Oke, kita ingin semuanya kita wafat tapi pahala kita terus ngalir. Ya, terus ngalir. Nah, itu rahasia kedua. Ya, jadi kita kalau lelah mengingat surga itu, coba lihat pahala yang Allah janjikan. Ya, supaya kita semangat lagi untuk melakukan amal soleh dan mengejar surga. Yang ketiga kata ulama bahwa surga itu kenikmatannya adalah digambarkan naim. Ya, Al-Qur'an menceritakan surga itu innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Saya mungkin pernah menyampaikan atau tidak, lupa ya di majelis ini atau bukan. Jadi surga itu disampaikan nikmatnya naim. Apa itu naim? Naim itu kenikmatan yang sifatnya tidak monoton, tidak flat. Nikmatnya terus berubah, terus bertambah. Itulah nikmat surga. Ya. Ya, ada pertanyaan, kalau mengejar pahala terus jadi tidak ikhlas dong Ustadz. Subhanallah. Ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi ikhlas itu ya melakukan sesuatu karena Allah. Ya, itu ikhlas tuh. Melakukan sesuatu karena Allah. Dan apapun yang sumbernya dari Allah, ya, membuat kita semangat melakukannya, itu juga ikhlas. Pahalanya dari siapa? Dari Allah. Ya, itu juga ikhlas, Ibu. Surganya milik siapa? Milik Allah. Itu juga ikhlas. Tapi memang level ikhlasnya itu yang beda-beda. Nah, ini nih. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, ada orang dia yang ibadahnya itu tipikal pedagang, cari untung. Ini kalau saya ngaji, untungnya apa nih? Oh, ibu akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan. Oh, saya mau ngaji. Ya, ibu kalau tahajud, untungnya apa nih? Rukonya itu nanti akan terisi. Oh, saya akan ngaji, saya akan tahajud. Nah, selama berharapnya sama Allah, ya nggak ada masalah. Tapi itu ikhlas level paling bawah itu. Ya, dia tipikal pedagang, cari untung. Memang ada manusia yang spiritualnya awamnya begitu, awam, bukan awam pendidikan ya, tapi spiritualnya awam. Jadi kalau tidak diberikan trigger, semangat, dikasih hadiah, nggak mau dia. Ini persis imannya unyil, tahu unyil? Unyil tuh dari saya SD sampai saya gede, dia masih aja unyil, masih kecil. Nah, yang kedua ada orang ibadah, modelnya tipikal karyawan. Karyawan tuh kalau nggak diatur-atur nggak mau disiplin. Pokoknya kalau kamu telat, potong gaji.
Akhirnya dia masuk kerja tuh disiplin, belum buka gerbang sudah datang. Kenapa? Takut dipotong gaji. Nah, ada orang ibadah takut neraka, takut siksa. Itu juga ikhlas, tapi itu level yang tengah-tengah itu. Tapi yang paling tinggi ada orang yang ibadah itu ya memang dia katakan ini semuanya adalah saya lakukan karena perintah Allah, sudah selesai. Jadi nggak mikirin surga, nggak mikirin untung, nggak mikirin neraka. Pokoknya kalau ditanya, kamu kenapa syukur? Perintah Allah. Kamu kenapa sabar? Perintah Allah. Kamu kenapa ngaji? Perintah Allah. Nah itulah ikhlas yang paling tinggi itu. Ikhlas paling tinggi. Nah iman kita kan beda-beda. Ya, jadi jangan kita membandingkan ya antara iman orang dengan iman orang lain atau dengan kita. Karena hati itu milik Allah. Ya, kita berharap mudah-mudahan level ibadah kita itu level yang tinggi. Sekarang berharap pahala. Ya, nanti sudah lagi tidak berharap pahala. Pokoknya saya lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi boleh berharap pahala, dalilnya mana? Tadi para sahabat kan ya Rasul, amalan apa yang pahalanya besar? Ya Rasul, amalan apa yang mendekatkan kepada surga? Berarti kan para sahabat itu membidiknya pahala, membidiknya surga. Jadi boleh Ibu, ya enggak apa-apa. Oke, baik. Jadi surga itu tadi apa? Naim. Naim itu nikmatnya bertambah, tidak pernah berubah. Kenapa? Karena manusia punya sifat bosen. Ya, makanya di surga itu nggak ada yang bosan. Ditanya berapa tahun Ibu di surga? 2 miliar tahun. Gimana rasanya? Surga gini-gini aja Ustadz. Gini-gini aja ya, nggak enak surga. Saya sudah bosan. Nggak ada begitu. Jadi Allah tambahkan terus kenikmatannya. Supaya apa? Supaya kita tidak ada istilahnya bosan di surga tuh nggak ada. Satu kedipan mata itu tambah nikmatnya. Makanya perempuan tuh nanti istri-istri yang soleha itu suaminya ketika berkedip membuka mata makin cantik. Berkedip lagi dibuka mata makin cantik lagi. Subhanallah. Itulah bidadari surga. Ibu jangan ngaca sekarang, jangan bercermin. Nggak yakin pasti. Ya, apalagi suaminya akan mengatakan bidadari surga Ustaz, istri saya. Iya, astagfirullahaladzim. Nah, nanti kalau sudah di surga baru akan terkagum-kagum. Sekarang mah ibu lagi nyamar, sabar sebentar ya. 63 tahun kalau ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah nikmat surga itu. Makanya kalau di dalam Al-Quran digambarkan kenikmatan surga, ada kebun, ada anggur, ada sungai, ada khamr, ada susu. Jangan dibayangkan seperti nikmat di dunia. Iya, kenapa? Karena nggak akan sama. Itu hanya untuk mendekatkan pemahaman supaya kita termotivasi. Jadi jangan dikatakan Ustadz, di dalam Quran di surga itu ada sungai susu ya. Ya, nanti surga banyak semut Ustadz. Jangan mengatakan surga banyak semut. Ada madu ya. Nanti madu. Jangan mengatakan madunya sama dengan di dunia. Beda. Ya contoh begini contohnya. Ibu kalau sama anak kecil, ibu ngasih tugas. Nah, hafalkan 3 surat ini ya. Nanti mama kasih permen. Nah, tiba-tiba gurunya juga sama. Gurunya menyuruh. Nah, hafalkan 3 surat ini, nanti Bapak kasih villa di puncak. Kira-kira anak itu milih mana tuh? Milih hadiah permen atau villa? Ya, pasti kalau anak kecil yang normal, permen. Oh, ini kalau villa ini pasti pilihan ibunya ini. Subhanallah. Pasti ibunya ada di sampingnya. Nak, villa. Pasti anak kecil yang ada di bayangannya permen. Kenapa? Karena pikiran dia, ya daya nalarnya itu baru connect. Oh, yang enak tuh permen. Villa apa villa? Nggak ada manfaatnya buat saya. Nah, itulah Allah memberikan gambaran surga di Quran itu tujuannya supaya kita termotivasi dan Allah sampaikan itu sesuai nalar kita. Kalau Allah sampaikan lebih tinggi dari itu, kita nggak sampai itu akal kita. Nah, jadi dikatakan surga itu apa? Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang terakhir ya, rahasia surga itu apalah, ingat masuk surga itu kembali lagi bukan karena amal kita. Ya. Dalam satu hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah
radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat saat itu. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi sedang di depan para sahabat, ya, dan para sahabat mengatakan, la yudkhil ahadam minkum amaluhul jannah. Kata Nabi, tidak ada amalan seorang pun dari kalian bisa masukkan ke dalam surga. Subhanallah. Ya, dan menyelamatkan di neraka. Tidak ada. Lalu para sahabat spontan bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan begitu juga denganmu ya Rasul? Tidak juga denganmu ya Rasulullah? Kata Nabi, wala ana illa birahmati minallah. Iya, begitu juga aku, kecuali dengan rahmat Allah. Subhanallah. Ini bukan berarti Nabi itu belum tentu masuk surga, bukan itu. Ini kadang-kadang ada yang keliru untuk mensyarah hadis ini. Itulah dalil Nabi itu belum tentu masuk surga. Nabi itu sudah dijamin surga. Ya. Kenapa? Karena kunci surga yang membuka nanti pintunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah dijamin surga. Ya, artinya kalau masuk surga dengan rahmat Allah, pasti Nabi masuk surga. Kenapa? Karena Nabi itu rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak utus kecuali engkau kecuali rahmat, menjadi rahmat seluruh alam. Jadi Nabi itu rahmat. Ya, maka umat Nabi tidak akan dikatakan umat Nabi akan masuk surga lebih dulu sebelum umat-umat yang lainnya. Itu adalah rahmat Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau bicara rahmat Allah, ya ini babnya panjang. Yang jelas ada satu kalimat, ada satu ayat, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, muhsin itu orang-orang yang ma'al muhsinin. Ya. Muhsin itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Akar katanya dari hasan, hasanun, hasanatun. Satu akar kata tuh. Kenapa muhsinin? Kenapa hasanat, hasanah? Karena hasan atau hasanah itu kebaikan yang bersamanya mendatangkan pahala. Itu namanya hasanatun. Kalau khairun, ya khairun itu kebaikan tapi belum tentu mendatangkan pahala. Itu namanya khair. Makanya orang-orang non-muslim, dia nyumbang masjid, dia bangun yayasan, itu baik. Kita sepakat itu baik, tapi tidak bersamaan dengan pahala itu. Tapi kalau hasanah, itu kebaikan bersama dengan itu pahala. Dan itulah yang membuat rahmat Allah dekat dengan kita. Ya, dekat dengan kita. Maka Ibu Bapak dirahmati Allah, sekarang terjawab, ya itulah rahasia surga. Bahwa surga itu adalah identik dengan keindahan, kenikmatan, keabadian, dan surga itu ada tingkatan-tingkatan, dan surga itu tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dilihat oleh mata kenikmatannya, keindahannya tidak pernah terpikir dalam hati kita. Dan ternyata surga itu bisa didapatkan di dunia sebelum kita mendapatkan surga sebenarnya akhirat nanti, yaitu dengan cara kita beriman, kita beramal soleh, kemudian kita istiqomah, ya, dan Allah memberikan gambarannya dengan kehidupan kita yang baik-baik. Itulah surga dunia. Dan surga itu juga ternyata nikmatnya terus bertambah, terus berubah. Naim, supaya kita betul-betul menikmati kenikmatan surga itu, tidak pernah ada rasa bosan di dalamnya. Dan sehebat apapun kita, surga itu hanya bisa kita dapatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahmat itu yang hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang punya iman, hamba-hamba Allah yang istiqomah, hamba-hamba Allah yang beramal soleh, dan rahmat itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan atau kebaikan yang bersamaan dengannya ada pahala. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Saya kira ini mudah-mudahan menambah hasanah, menambah kebaikan. Mohon maaf
lahir batin mohon izin saya tidak buka pertanyaan karena saya harus ke Bintaro, ke BSD. Mohon maaf ke Bintaro ya, ada kajian pagi di sana. Ya, semoga Allah terima ibadah kita selama Ramadan kemarin dan Allah pertemukan kita dengan Ramadan akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum wa fi kulli amin wa antum bi khairin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Kang Nuga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakallah khair Ustaz Taufik atas kesempatan pagi hari ini membersamai keluarga Titik Balik. Fi amanallah Ustaz. Semoga perjalanan menuju lokasi kajiannya Allah jaga terus insya Allah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda semua, sebagai informasi penutup, Nuga izin menyampaikan satu informasi penting insya Allah. Setelah kelas ini, Nuga minta tolong Kadira untuk kirimkan informasi terkait dengan kelas intensif terampil bermuamalah di grup Titik Balik. Dan Bapak Ibu insya Allah kita juga akan menyelenggarakan kelas eksklusif tanggal 11 dan 12 nanti dengan tema The Shawari Balance bersama dengan Dr. Gustavianza insya Allah ya. Jadi semoga di bulan Syawal ini Allah bimbing terus proses tolabul ilmi kita, perbaikan diri kita, dan insya Allah terus meraih ridhonya lagi. Karena kalau Nuga mau mengutip tadi sedikit mungkin ya, ada satu kalimat yang bisa mewakili ujung dari kajian kita, surga itu tidak dekat bagi yang ingin cepat, tapi dekat bagi yang terus ingat. Nice, keren banget Kang Nuga, Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan pagi hari ini. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian Bapak Ibu Ayah Bunda semua, selamat beraktivitas, tetap semangat, sehat-sehat semuanya. Kita ketemu lagi besok. Besok kita akan kajian bareng Ustadz Israfil insyaallah ya. Semoga Allah izinkan kita kumpul lagi. Mari sama-sama kita tutup. Nuga izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sister, maaf lahir batin. Ustaz. Jadi saudara sampai surga.